Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Guru Sugiarto selaku dosen pengampu dari tugas ini, dan para pendengar yang kami banggakan, saya Dion Abdul Haris dengan NIM 180305057 selaku Ketua Kelompok 4 dari mata kuliah Etika Bisnis Islam, dan rekan-rekan saya. Nama Lilis Ernawati, NIM 180305032. Nama Nurjana, NIM 180305033. Nama saya Hairil Tami, NIM 180305030. Dan kami akan membawakan judul materi dan pembahasan sebagai berikut. Berbicara tentang personalia sama halnya dengan berbicara tentang HRD, karena keduanya ini sama-sama membahas atau memanajemen sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Jadi tujuannya adalah untuk mengefektifkan dan efisiensikan cita-cita dalam perusahaan tersebut. Jadi perbedaannya di sini adalah divisi personalia lebih condong ke administratif. Jadi jika kita rangkum adalah seperti perekrutan karyawan. Divisi ini ketika melakukan perekrutan karyawan akan mencari sesuai yang dibutuhkan perusahaan, misalnya baik skill dan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah tentang pelatihan karyawan, baik pelatihan karyawan bagi karyawan lama atau evaluasi, kemudian khususnya pada karyawan yang baru. Tujuannya adalah ketika pelatihan karyawan yang baru, agar karyawan baru tersebut bisa lebih cepat beradaptasi dalam perusahaan, sehingga sejak awal dia bisa bekerja secara efektif dan efisien untuk perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menyediakan kebutuhan karyawan. Jadi fungsi dari divisi personalia adalah menyediakan kebutuhan karyawan atau sumber daya manusia. Jadi ketika karyawan bekerja dalam perusahaan, akan tetapi kekurangan sesuatu yang bisa meningkatkan kinerjanya, maka disinilah fungsi dari personalia untuk menyediakannya dari setiap apapun yang dibutuhkan oleh karyawan tersebut. Kemudian yang keempat adalah pemberian kompensasi. Jadi divisi personalia akan memberikan bonus kepada karyawan yang menurutnya telah bekerja keras atau dengan baik. Karena fungsi lain dari personalia adalah memantau karyawan untuk melihat bagaimana kinerjanya, apakah menurun atau meningkat. Dan dari sinilah personalia bisa memberikan kompensasi atau bonus tunjangan untuk karyawan tersebut. Dan yang terakhir adalah tentang dokumen. Jadi dokumen di sini seperti tentang absensi, kemudian tentang kontrak kerja, kontrak cuti, dan kontrak PHK antara karyawan dengan perusahaan. Jadi mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Dion Abdul Haris. Saya Lilis Ernawati, NIM 180305032. Sebagai pemateri kedua, saya akan menjelaskan poin kedua, fungsi etika dalam perusahaan. Langsung saja kita akan menjelaskan fungsi etika dalam perusahaan. Etika merupakan hal yang mungkin saja sangat mudah bagi kita untuk melakukannya. Namun tak sedikit orang yang mengabaikan atau bahkan mungkin tidak tahu akan pentingnya etika bagi kehidupan sehari-hari dalam kaitannya dengan lingkungan perusahaan di mana tempat ia bekerja. Berikut ini merupakan fungsi-fungsi dari etika, yaitu yang pertama,
kebiasaan beretika. Fungsi etika yang pertama adalah kebiasaan beretika. Maksudnya adalah dengan adanya etika, diharapkan seseorang dapat membiasakan dirinya untuk terus beretika dengan baik dan benar sehingga menjadikan kebiasaan bagi dirinya dalam melakukan suatu pekerjaan. Contohnya, dari penerapan kebiasaan beretika ini sangat sederhana. Misalnya, seorang karyawan selalu datang ke kantor tepat waktu. Dan yang kedua, itu adalah meningkatkan efisien dan efektivitas dalam produksi pasar. Fungsi ini berkaitan dengan fungsi yang pertama. Terbukti, etika dapat meningkatkan efisien dan efektivitas dalam produksi pasar. Karena apabila seorang menerapkan etika yang baik dalam bekerja, maka sudah dapat dipastikan bahwa hasil yang akan diperoleh dari pekerjaannya tersebut akan menghasilkan yang efektif dan efisien. Khususnya dalam produksi kebutuhan pasar. Contohnya, seorang bekerja sesuai dengan etika bisnis atau aturan yang berlaku dalam sebuah perusahaan akan menghasilkan tingkat produksi pasar yang baik atau banyak dengan cara yang efektif dan efisien. Dan yang ketiga, yaitu adalah meningkatkan standar perusahaan. Fungsi yang ketiga ini juga mempunyai kaitan dengan fungsi yang pertama maupun yang kedua. Apabila sebuah perusahaan sudah berhasil untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam produksi pasar, maka hal tersebut sudah bisa kita nilai bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang bagus dan maju. Di sini etika sangat penting dalam meningkatkan kemajuan perusahaan, produktivitas perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disampaikan pemateri ketiga atas nama Nurjannah. Baik, terima kasih kepada Saudari Lilis Ernawati. Saya atas nama Nurjannah dengan NIM 180305033 sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan tentang etika dalam divisi personalia. Pada dasarnya, etika yang baik dalam divisi personalia adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip etika terhadap hubungannya dengan sumber daya manusia dan kegiatannya dalam perusahaan, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, etika ranah pengadaan, yaitu dalam proses penarikan seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan ini yaitu menyediakan jumlah karyawan serta keahliannya yang diperlukan dalam perusahaan. Kedua, etika pengembangan karyawan, yaitu proses peningkatan keterampilan teknis, teoretis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan harus sesuai dengan pekerja masa kini maupun masa depan. Ketiga, etika dalam kompensasi, yaitu pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung yang berbentuk uang atau barang kepada karyawan sebagai tanda imbal jasa atau output yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi ini adalah adil dan layak sesuai prestasi dan tanggung jawab karyawan tersebut. Keempat, etika dalam pengintegrasian, yaitu kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan, di mana pengintegrasian ini adalah hal yang paling penting dan sulit dalam personalia karena mempersatukan dua aspirasi atau kepentingan yang bertolak belakang antara karyawan dan perusahaan. Kelima, etika pemeliharaan, yaitu kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar tercipta hubungan jangka panjang.
Memelihara yang baik dilakukan dengan cara program K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Keenam, berlaku adil terhadap setiap karyawan sesuai dengan tugas dan kemampuan mereka, baik dalam pemberian gaji, penghargaan, pemberian bonus tepat pada waktunya. Ketujuh, mengkaji masukan dari karyawan atas apa yang mereka keluhkan dan butuhkan selama bekerja, serta memberikan kesempatan dan memfasilitasi agar setiap karyawan dapat mengaktualisasikan potensinya dengan cara memberikan kesempatan yang mengajukan gagasan kemudian mewujudkannya. Itulah beberapa etika dalam divisi personalia. Jadi, dalam perusahaan diperlukan sumber daya manusia yang sesuai dengan aturan-aturan dalam perusahaan, karena kebiasaan yang dilakukan oleh karyawan akan menentukan nasib perusahaan. Bila personalianya memiliki kebiasaan bekerja secara efektif dan efisien, akan menentukan produktivitas perusahaan. Dan sebaliknya, jika karyawan memiliki bekerja secara santai dan kurang cermat, akan merugikan perusahaan. Memperhatikan dan membina kebiasaan dalam perusahaan maka berarti menjunjung martabat para personalia sebagai manusia, karena memperbaiki kebiasaan dalam perusahaan akan mengembangkan sikap sosial, toleransi, menghargai pendapat orang lain, dan bekerja sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kemudian kesimpulan dari materi kami akan disampaikan oleh saudara Khairil Yatami. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairil Yatami. Saya 18030530. Dari pemaparan disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi, bahwa saya dapat mengambil kesimpulan, yakni personalia adalah menyangkut desain, sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan ketenaga kerjaan yang baik di dalam perusahaan tersebut. Adapun fungsi etika dalam perusahaan, fungsi etika dalam perusahaan atau bisnis adalah sebagai seni dan pendisiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip etika untuk mengkaji dan memecahkan masalah-masalah moral yang kompleks dalam bisnis atau perusahaan tersebut. Dan dalam etika, divisi perusahaan adalah menjaga hubungan baik di dalam setiap anggota atau karyawan dalam perusahaan tersebut untuk menerapkan setiap aturan yang berlaku, juga memberikan penilaian dan kebutuhan karyawan sesuai dengan hasil kinerjanya yang dibutuhkan karyawan. Dan adapun etika divisi personalia dalam memajukan perusahaan adalah jujur dalam merekrut karyawan dan dengan menerima calon karyawan yang berkompeten, bukan yang menerima karena ada hubungan baik dengan calon. Divisi ini juga harus teliti dalam melihat kinerja karyawannya agar dapat mengevaluasi kemampuan karyawan yang kurang dalam bidangnya. Mungkin itu saya yang kami bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Put your head on my shoulder.
black shoes